Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah online GBI House of Bread pada minggu yang kedua ini. Puji syukur kita masih bertemu di ibadah online kita. Kami berterima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu untuk menyaksikan ibadah online kita. Mari kita memulai ibadah minggu kedua ini dengan menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami dapat bertemu bersama walaupun melalui ibadah online kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati negara kami, Kau berkati tanah, udara dan airnya Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan pemimpin kami Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Dengan segenap jajarannya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kiranya Kau berkati mereka, Kau berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang terbit, peraturan-peraturan yang timbul Tuhan terbit adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan terutama untuk kepentingan penduduk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau berkati penduduknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia akan menjadi Indonesia bangsa yang maju Tuhan. Bangsa yang pulih terutama dalam hal ekonominya, dalam hal kesehatannya. Walaupun pandemi ini Tuhan Yesus kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu bekerja menuntun para aparatur negara ini Tuhan Yesus melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja HOB berdiam di Pamulang ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tangsel juga Tuhan Yesus. Banten dan Pamulang terutama Tuhan tempat kami. Kau berkati tanah, air dan udaranya Tuhan Yesus. Kiranya Pamulang ini semakin diberkati Tuhan. Penduduk-penduduknya Tuhan, masyarakat yang ada di sini Tuhan Yesus semakin maju Tuhan. Terutama dalam hal perekonomian Tuhan Yesus surga. Berikan kesehatan untuk penduduknya Tuhan, masyarakat Tangsel di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo. Berkati Tuhan gembala pembina kami dengan keempat wakilnya. Dan juga gembala rayon kami Pak Yongki dengan kedua wakilnya. Dan terutama Tuhan Yesus untuk gembala kami di GBI HOB Tuhan Yesus Pak Ari dengan Pak Emil dan Pak Agus sebagai wakilnya Tuhan. Berkati biarlah Kau berikan kesatuan hati kepada mereka semua. Dan juga kepada gembala-gembala kul Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu yang tercurah dari atas sampai ke bawah Tuhan Yesus. Kepada kami semua jemaatnya di gereja HOB. Dimanapun kami yang saat ini sedang berada Tuhan Yesus. Tidak terkecuali Tuhan Yesus yang dapat menonton maupun yang tidak dapat menonton menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat yang luar biasa tercurah kepada kami Tuhan Yesus surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita percaya saat ini kalau kita boleh ada saudara dimanapun kita berada. Semua karena kasih dan karunia daripada Tuhan, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan hari ini saudara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang begitu baik atas setiap kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan satu minggu ini Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
kita katakan saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab kami nyatakan saat ini Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari lebih lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab kami hidup untuk memuji-Mu Tuhan, puji-Mu, oh, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sekali lagi katakan, oh, lebih baik satu
Sebab saat ini kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari. Sebab kami katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari katakan, ku mengasihi-Mu. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebab segala hormat, segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu melimpah atas setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami semangat yang baru Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi yang paling baik itu Tuhan Yesus, saudaraku. Boleh sama-sama katakan haleluya. Yang lebih bersuka cita lagi boleh sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, dimanapun kita berada, kuasa Tuhan akan tetap bekerja, amin. Saat ini saudara, saya percaya sukacita Tuhan berlimpah bagi setiap kita, haleluya. Boleh saudara sama-sama kita bangkit berdiri yang ada di rumah, dimanapun berada. Yang bisa bangkit berdiri boleh sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab kami mau bersuka karena Engkau Tuhan. Oh.
Mari sama-sama kita katakan saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih lagi saudara katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu saudara, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang katakan besok, besok bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Saat ini kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik, saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, boleh kita sama-sama bersatu dalam doa, saudara.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami tahu saat ini kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang melimpah Tuhan akan Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik saat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberikan persembahan yang terbaik sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau nyatakan Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Shalom,
Senang sekali bersama saudara semua Jemaat GBI Pamulang walaupun hanya di dalam ibadah online ini. Tapi saya percaya Tuhan hadir dalam rumah-rumah saudara semua. Nah, hari ini saya akan berbicara satu hal tentang iman. Saudara, di tengah-tengah goncangan yang ada hari-hari ini, kita sungguh memerlukan iman. Karena dengan iman kita bisa tahu bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Mungkin hari ini Anda sedang punya masalah keuangan. Anda dengan iman, Anda yakin keuangan kita akan menjadi lebih baik. Anda punya masalah dalam keluarga, Anda juga bisa berkata dengan iman bahwa keadaan keluarga akan menjadi lebih baik. Keadaan usaha kita akan makin lebih baik. Keadaan pekerjaan akan makin lebih baik. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ini ada definisi iman. Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya suka dalam terjemahan dan firman Allah yang hidup. Karena sana dikatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Saya ulang lagi, karena firman Allah yang hidup ini bagus sekali terjemahannya. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ada kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi hari ini mungkin kita belum melihat segala sesuatu menjadi lebih baik. Kita belum melihat mujizat Tuhan terjadi. Tapi kita yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Nah, mari kita akan pelajari iman apa yang harus kita miliki supaya kita bisa berkemenangan di antara masalah-masalah yang ada saat ini. Yang pertama yang kita harus miliki adalah iman yang percaya akan otoritas Tuhan. Iman yang percaya akan otoritas Tuhan. Mari kita buka dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Satu kali Yesus ada di Kapernaum dan seorang perwira datang pada Yesus. Perwira ini punya pergumulan karena hamba yang dikasihinya sedang sakit. Dan perwira ini meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Maka Yesus dengan sukacita dia berkata, saya akan ke rumah mendoakan dan menyembuhkan. Tapi perwira ini bilang, enggak perlu. Saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup engkau berkata saja, maka hambaku pasti sembuh. Kenapa perwira ini berkata demikian? Karena dia yakin Yesus punya otoritas. Karena dia mengerti sekali tentang otoritas. Karena dia juga menggambarkan dirinya. Dia katakan, saya juga seorang bawahan. Dan di bawah saya juga ada prajurit. Kalau saya berkata kepada prajurit, pergi, maka ia akan pergi. Kalau saya berkata datang, dia akan datang. Dan kalau saya berkata lakukan ini, maka mereka juga melakukan ini. Jadi
Perwira ini katakan bahwa saya juga punya otoritas. Setiap perkataan saya ada kuasa. Dan apalagi engkau Tuhan, engkau juga punya otoritas. Gak perlu sampai datang ke rumahku dan menjamah menyembuhkan hambaku. Cukup berkata-kata saja maka hambaku menjadi sembuh. Saudara perhatikan di sini. Untuk kita menerima kemenangan atas masalah, kita harus punya keyakinan, kita harus punya iman bahwa Tuhan punya otoritas. Yang punya otoritas atas kehidupan ini bukanlah penyakit, bukanlah masalah, bukanlah COVID-19, bukan segala sesuatu. Yang pegang kendali dalam hidup ini ada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang punya otoritas. Kalau kita yakin bahwa Tuhan yang punya otoritas, maka kita tidak perlu khawatir atau takut dengan segala masalah yang kita hadapi. Karena Dia pasti dapat menyelesaikannya. Kalau Dia yang pegang kendali, sangat mudah untuk Tuhan menyelesaikannya. Anda renungkan, ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi ke seberang, naik perahu di tengah danau terjadi gelombang badai. Dan Yesus hanya berkata, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga langsung tenang. Artinya yang menguasai keadaan bukanlah badai. Tetapi Yesus, Dia yang pegang otoritas, maka Dia yang pegang kendali. Cukup berfirman dan segala sesuatu jadi. Diamlah dan tenanglah dan menjadi tenang. Waktu Yesus datang ke kuburnya daripada Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari. Yang menguasai keadaan bukanlah kematian, bukanlah maut. Tapi yang menguasai keadaan adalah Yesus. Karena Dia yang punya otoritas. Maka Dia hanya berfirman, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari, dia pun bangkit. Keadaanmu hari ini mungkin seperti Lazarus, segala sesuatunya mati. Usaha kita mati, pekerjaan kita, keuangan, segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan. Tapi percayalah yang pegang kendali bukan masalahmu, tetapi Yesus. Karena Dia yang pegang kendali, ketika Tuhan berfirman, semuanya pasti beres. Lihat juga, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang pegang kendali bukan kekurangan makanan, kekurangan sumber daya, tapi yang pegang kendali ada Yesus. Hari ini kita bisa berkata saya gak punya sumber daya, saya gak punya segala sesuatu. Tapi kalau kita punya Yesus, kita punya segala sesuatu. Karena Dia yang pegang kendali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingat sebuah kisah yang saya baca, kesaksian dari seorang hamba Tuhan bernama Tito Rodriguez. Beliau adalah pengawas nasional gereja-gereja denominasi Amerika Latin. Suatu kali ia pelayanan ke pegunungan di atas La Ceiba di Honduras. Saat itu sedang terjadi badai selama 3 hari. Tapi karena pelayanan, maka hamba Tuhan ini Tito ini tetap pergi ke sana dengan mengendarai kendaraan. Ketika sampai di sana, orang-orang penduduk di daerah situ kaget dan bertanya-tanya, Pak, Bapak bisa sampai ke sini lewat mana? Gitu. Dan Tito menceritakan, saya melewat jalan yang biasa, lewat jembatan dan sebagainya. Lalu mereka bilang, saya gak percaya Pak. Jembatan itu runtuh kemarin. Karena hujan badai ini, maka jembatan pun diseret oleh air sungai yang meninggi dan akhirnya hancur. Bagaimana mungkin Bapak bisa lewat? Lalu Tito katakan, mungkin sudah diperbaiki. Memang saya waktu tadi lewat, saya lihat jembatannya itu putih, bersih, dan begitu luar biasa. Maka saya pikir itu ada jembatan baru. Lalu mereka bilang, ayo Pak, kita lihat jembatan tersebut. Sama-samalah mereka kembali ke tempat yang ada jembatan. Ketika sampai di sana, kagetlah Tito. Karena sesungguhnya tidak ada jembatan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ketika Tito mau lewat untuk pelayanan, Tuhan yang menyediakan jembatan. Sehingga Tito bisa melewati daerah tersebut dan melayani orang-orang di daerah Honduras tersebut. Tuhan yang pegang kendali. Maka saudara perhatikan di ayat 8, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi Yesus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang dipercaya oleh perwira ini, itu yang terjadi. Karena perwira ini yakin Yesus punya otoritas. Maka dia yakin hambanya sembuh. Makanya hambanya sembuh. Saudara, saya mau bilang kepada saudara semua. Hari ini akan terjadi sesuai apa yang engkau percayai. Kalau Anda berkata, oh gak mungkin saya bisa dipulihkan. Gak mungkin usaha saya bisa berhasil. Gak mungkin keluarga saya bisa dipulihkan. Kalau engkau percaya hal itu, engkau akan menerima hal itu. Karena janji ini hanya diberikan pada orang yang percaya. Kalau kita percaya Yesus yang pegang kendali, Yesus yang punya otoritas, maka tidak ada yang mustahil. Itu ya bagian pertama. Bagian kedua yang harus kita miliki ada iman yang menarik kuasa Tuhan. Iman yang menarik kuasa Tuhan. Saya akan ajak saudara membaca Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, iman yang kedua ada iman yang menarik kuasa Tuhan. Kalau Anda membaca ayat ini, maka Yesus dalam keadaan pasif. Yesus bukan dalam keadaan untuk menyembuhkan orang sakit. Dia sedang berjalan bersama orang-orang banyak. Jadi Yesus bukan sedang menyembuhkan orang sakit. Tapi ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dialah yang punya iman dan dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Dia pun mendekati Yesus dan menjamah. Saat itulah Alkitab berkata seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi saat dia menjamah jubah Yesus, kesembuhan terjadi. Saudara lihat di sini. Jadi Yesus dalam keadaan pasif, dia tidak sedang menyembuhkan orang sakit. Tapi ketika wanita ini menjamah, maka Yesus merasakan ada kuasa keluar dari dirinya. Maka Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Padahal pada waktu itu banyak orang yang sedang berdesak-desakan dekat dengan Yesus. Banyak orang yang menyentuh Yesus. Maka pertanyaan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Itu tidak masuk akal. Murid-muridnya sampai bertanya, ini banyak orang dan engkau masih berkata siapa yang menjamah aku? Tapi Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya. Maka perempuan yang sakit pendarahan ini mengakuinya. Dan Yesus tidak marah. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, mungkin hari ini kita belum menerima jawaban daripada Tuhan. Saya mengajak saudara agar kita punya iman yang menarik kuasa Tuhan. Iman untuk membuat segala sesuatu menjadi cepat. Tuhan yang menguasai keadaan, Tuhan yang berkuasa atas waktu. Penyembuhan sakit pendarahan tidak mungkin seketika. Biasa orang sakit akan sembuh berangsur-angsur. Membutuhkan sekian waktu. Tapi Tuhanlah yang menguasai waktu. Dia bisa membuat segala sesuatu dipercepat. Dan saya yakin Tuhan sedang mengadakan percepatan demi percepatan. Dan percepatan itu bisa terjadi ketika kita punya iman.
Mungkin hari ini Anda sedang masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun juga. Minta Tuhan supaya dipercepat pemulihannya. Minta Tuhan supaya terjadi lawatan, terobosan-terobosan. Saudara perhatikan dalam pernikahan di Kana. Maka waktu mempelai kehabisan anggur, maka Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa yang Yesus katakan? Mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Maria belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Karena mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di pernikahan di Kana. Mengubah air menjadi anggur. Tapi pada waktu itu Maria belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Dia hanya percaya bahwa janji daripada malaikat bahwa anak yang dilahirkannya ada Immanuel. Allah beserta kita. Dia ada anak Allah. Maka dia hanya percaya. Dan dia katakan pada pelayan, apa yang diperintahkan oleh Yesus lakukan. Dan Anda lihat, pada Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tapi toh Yesus mengubah air menjadi anggur. Terjadi percepatan. Dan hari-hari ini biar kita punya iman yang menarik kuasa Tuhan. Supaya terjadi percepatan. Baru hari Kamis kemarin papa saya masuk rumah sakit dan dirawat. Ketika saya menjaganya, saya mulai mendoakan Tuhan, saya minta percepatan. Saya minta percepatan, pemulihan, percepatan pemulihan. Dan puji Tuhan, hari Minggu sudah boleh pulang dan pemeriksaan segala sesuatu menjadi cepat sekali kesembuhannya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir. Milikilah iman yang memiliki ketekunan. Iman yang memiliki ketekunan. Jadi yang pertama kita harus punya iman yang percaya akan otoritas Tuhan. Yang kedua kita percaya iman yang menarik kuasa Tuhan. Dan yang ketiga kita harus memiliki iman yang memiliki ketekunan. Saya hanya cerita tentang Bartimeus, nanti Anda baca saja. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di sana dikisahkan ada seorang yang buta. Dan dia datang kepada Yesus. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia berteriak supaya Yesus mau berhenti menyembuhkan dia. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Yesus menghalangi Bartimeus. Bukannya mendukung Bartimeus. Bukannya mereka langsung berkata, ayo mari engkau akan terima kesembuhan. Tapi semua orang malah menghalangi Bartimeus. Mereka mengatakan kepada Bartimeus, diam. Tapi perhatikan, Bartimeus tidak berhenti. Dia terus berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan Anda membacanya di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus berhenti. Dan Yesus memanggil Bartimeus. Dan saat itulah Yesus pun menyembuhkan Bartimeus. Yang menarik ayat 52 di sana dikatakan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam 3 kisah ini Yesus tetap berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah sesuai apa yang kau percayai. Jadi imanlah dari perwira, imanlah dari wanita yang sakit pendarahan, iman dari Bartimeus. Itu yang membuat mujizat terjadi. Walaupun ada halangan demi halangan, Bartimeus tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin Anda berkata, saya sudah beriman. Saya sudah percaya akan Tuhan. Saya sudah mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ada percepatan. Ya, tapi ingat, setiap hari jawaban doa semakin dekat. Saya mau katakan sekali lagi. Setiap hari jawaban doa semakin mendekat. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita hari ini belum menerima jawabannya. Tapi percayalah, setiap hari waktu akan semakin mendekat jawabannya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu,
ketika saya pergi ke Bekasi dari Depok, ada salah satu teman saya menikah dan kami pergi ke sana. Dan saya membawa kendaraan, pada waktu itu kendaraan saya AC-nya bermasalah. Jadi tidak memakai AC, hanya buka jendela. Dan Anda tahu sedang kondangan, berarti istri sudah dandan, ada pengerja yang ikut juga sudah dandan. Tapi waktu itu siang hari panas dan kami berangkat. Ternyata sampai daerah Depok 2 itu macet. Karena lagi buat jalan. Terus macet. Saya cuma memikirkan saya pengen pulang. Tapi saya bertahan. Setelah itu lewat, setelah kemacetan lewat karena ada buat jalan. Mulailah masuk Juanda. Juanda di situ ternyata macet juga. Karena ada lampu merah dan hari itu saya nggak tahu kenapa macet sekali. Kami sangat kepanasan di dalam mobil. Dan saya hanya berpikir, waduh ini bisa telat. Gak enak kalau datang telat. Dan juga dalam keadaan panas, macet parah, pengen pulang. Tapi saya tetap bertahan. Lalu mulai jalan lagi, waktu itu belum ada tol. Belum ada tol Cijago. Dan kami lewat jalan yang lain. Ternyata di situ juga lagi buat jalan. 3 kali kami kena macet. Dan di saat macet itulah tiba-tiba Tuhan bicara. Dalam kehidupan ini seperti demikian. Walaupun engkau macet, engkau hanya berjalan sedikit demi sedikit. Tapi tujuanmu semakin mendekat. Engkau hanya berjalan sedikit, tapi Bekasi semakin dekat. Dalam kehidupan juga demikian. Ketika engkau menjalani hidup, kemenangan, kesembuhan, pemulihan semakin mendekat. Mungkin hari ini kita belum melihatnya. Tapi percayalah, itu segera mendekat. Karena milikilah iman. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan punya otoritas. Karena Tuhan yang punya otoritas, Dia yang punya kendali. Kita gak perlu khawatir, tidak perlu takut. Milikilah iman yang menarik kuasa Tuhan. Biarlah kita minta Tuhan buat percepatan demi percepatan. Karena Dia yang menguasai waktu. Dia yang punya otoritas. Tapi yang ketiga, kita juga harus minta punya iman yang punya ketekunan. Supaya walaupun sekarang kita belum melihat, kita punya keyakinan jawaban pasti akan datang. Dan itu 3 hal yang saya ingin bagikan pada saudara semua. Nah, saya akan akhiri dengan satu kesaksian daripada Kenneth Hagin. Kenneth Hagin cerita tentang suatu ibadah dan di depan dia ada seorang yang lumpuh. Selesai membaca bagi firman, lalu si Kenneth Hagin datang pada orang yang lumpuh ini. Dan dia buka Alkitabnya dan suruh ibu ini baca 1 Petrus 2 ayat 24. Lalu ibu ini membaca, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu Kenneth Hagin hanya bilang, baca bagian terakhir. Apa yang ditulis di sana? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan Kenneth Hagin tanya, itu masa lampau atau masa sekarang? Kata telah. Ibu ini berkata, itu masa lalu. Berarti sudah terjadi atau belum? Itu sudah terjadi. Berarti ibu sudah sembuh. Ketika ibu ini membaca firman ini, tiba-tiba dia dapat pernyataan Tuhan. Dia berkata, oh ya, karena Yesus telah mati di kayu salib. Karena bilur-bilurnya saya telah sembuh. Puji Tuhan, terima kasih, saya sudah sembuh. Tiba-tiba ibu ini bangkit dari kursi rodanya. Dan dia bisa berjalan. Mujizat terjadi. Saya mau bilang pada saudara semua, iman kita harus kepada Yesus Kristus. Bukan kepada diri kita. Iman kita harus kepada karya Kristus di kayu salib. Di kayu salib itulah Dia telah menebus semua dosa kita, termasuk kesengsaraan kita, masalah kita, penyakit kita, segala sesuatu telah ditanggung oleh Yesus. Maka bagian kita ada hanya mengambilnya. Bagian kita hanya menerimanya. Bagaimana caranya? Dengan iman.
Iman yang percaya bahwa Tuhan yang pegang otoritas, iman yang menarik kuasa Tuhan, dan iman yang tekun. Maka Anda bisa hidup dalam kemenangan. Kita bisa melewati masa-masa pandemi ini. Kita bisa melewati segala goncangan dengan hidup yang penuh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini tertanam dalam hati pikiran setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di GBI Pamulang ini. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya masalah pergumulan apapun juga kami percaya Engkau telah menanggungnya di kayu salib. Bagian kami hanya punya iman ya Tuhan, bahwa Engkau yang pegang otoritas atas segala sesuatu. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Bukan dunia memegang kendali, bukan penyakit yang memegang kendali, tetapi Engkau Yesus yang memegang kendali dalam hidup kami. Dan kami percaya kami bisa mengalami percepatan ya Tuhan. Karena itu kami minta percepatan dalam kehidupan kami semua. Dan kami akan tetap bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Karena pengharapan kepadamu tidak akan sia-sia. Berkati jemaat-Mu di GBI Pamulang. Engkau tolong lindungi, sertai, dan apa saja yang mereka kerjakan semuanya berhasil. Dan mereka akan berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Bahkan kami percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Setiap anak-anak-Mu ini akan naik bukannya turun. Jadi kepala bukan ekor. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih, rahmat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan penghibur penolong dari Allah Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Di antaramu tidak ada yang kekurangan, di antaramu tidak ada yang sakit. Bahkan Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Ketika engkau semuanya mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya hari ini. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin.